anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf pada pagi hari ini jadwalnya Ustadz Nanang, namun karena sesuatu hal beliau berhalangan hadir untuk tetap istiqomah dalam Ahad Barokah. Kami coba untuk mengisi sekedar apa yang kami tahu untuk mari kita kaji bersama-sama. Sebelumnya marilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Terutama pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat dan sebagai hamba melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kita berharap semoga nikmat-nikmat ini senantiasa kita diberikan kepada kita dan keluarga kita, dan kita bisa istiqomah untuk selalu mengamalkan dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini sehat semua aja. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur dan selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Kami mencoba untuk mengulang sedikit dari apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, juga menggarisbawahi dari kajian-kajian yang terutama kajian fikih pada hari Rabu malam. Sebagaimana kita ketahui, kajian fikih telah memasuki pada fikih sholat. Tentu itu akan menjadi pengetahuan, jadi ilmu bagi kita untuk menjadi landasan dalam kita beramal, beribadah. Sebagaimana dalam satu hadis bahwa amal tanpa ilmu adalah kosong. Jadi dengan ilmu kita beramal menjadi lebih sempurna. Nah, amalan yang paling utama yang pernah saya sampaikan adalah amalan sholat. Sebagaimana sebuah hadis yang dulu saya sampaikan bahwa amalan manusia pada hari hisab nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat. Mari dengan itu kita selalu memperbaiki sholat kita. Jangan memandang ilmu itu sangat sulit, tapi terus bahwa ilmu itu kita harus cari terus, kita harus ikuti terus, sehingga semua amalan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang kemarin juga saya sampaikan di akhir itu. Kami akan mengulang lagi sebuah hadis dari Ibnu Abi Saibah tentang betapa ruginya orang yang sholat. Pada saat itu digambarkan Nabi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, ada seseorang bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang sholat
selama 60 tahun. Namun tidak ada satupun yang diterima dari amalan sholat itu selama itu. Kadang dia menyempurnakan rukuknya, tetapi tidak sempurna sujudnya. Bisa jadi dia sempurnakan sujudnya, tetapi tidak sempurna rukuknya. Hadis ini masyhur sekali, hadis ini populer, dan hadis ini menjadi landasan bagi untuk gambaran betapa akan terjadi seperti itu. Ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Waktu itu belum ada orang yang salat 60 tahun, karena beliau hanya berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Beliau menjadi Nabi 40 tahun dan wafat di 63 tahun, sehingga cuma 23 tahun. Tapi pada saat itu beliau menggambarkan akan ada masa seseorang seperti itu. Dan masa-masa itu sudah kita lihat bersama-sama. Yang lahir sejak kecil, sholat sampai tua bahkan. Tetapi yaitu tadi, sholatnya karena tidak mengetahui ilmunya, tidak mau tahu ilmunya, sehingga hanya taklid. Artinya apa? Mengikuti aja, karena lahir sudah Islam, lahir sudah Muslim, lahir sudah tahu di sekitar kita ada salat, tetapi tidak ngerti makna sholatnya dan tidak ngerti yang benar apa yang benar. Ya, dari hadis itu menjadi tuntunan bahwa kita dituntut untuk mengetahui sholat yang benar sesuai dengan yang diamalkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sebuah hadis yang dulu juga saya pernah sampaikan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita mau mengkaji dan mau mengaji tentang ilmu itu, tentu kita akan mencari tahu bagaimana sholat secara benar dengan tumak ninah. Hadis yang tadi, yang pertama tadi, menjadi motivasi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk memperbaiki sholat. Jangan sampai kita rugi, yang sudah, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini, sholat yang tidak tahu, hanya sekedar sholat. Dan yang muda juga karena apa? Lalai dalam sholatnya, karena keburu waktu untuk duniawi. Sehingga sholat itu sesuai gambaran Nabi tadi, hanya sholat untuk menggugurkan kewajibannya, tetapi tidak diterima satupun amal sholat itu. Lalu bagaimanakah kita, sikap kita? Apakah hanya akan tetap seperti itu? Mari kami mengajak diri saya dan kepada jamaah semuanya, masih ada waktu. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Satu aja amalan itu, sholat kita. Kita perbaiki sholat kita, karena itu adalah amalan yang paling utama, yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Hadis tadi juga mendorong kalau kita tidak bisa, terutama sholat yang tadi, sholat yang tidak tumak ninah terjadi pada sholat sendirian. Insya Allah kalau sholat berjamaah, ya khususnya di masjid ini kami melihat semua imam melakukan sholat dengan tumak ninah ya. Mas Duta, Pak Sofwan, Ustaz Sofwan dan lain-lain tidak melakukan sholat seperti yang dalam YouTube ada sholat yang sangat cepat yang tidak aku. Tapi sholat kita di sini adalah insya Allah tumaninah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis itu mendorong kita semua untuk terutama sholat wajib berjamaah di masjid, sehingga kita tidak bisa berlepas diri dari sholat yang sangat buru-buru.
Hadis itu juga mendorong kita untuk belajar, mencari ilmu, bagaimana sholat yang benar sesuai dengan tuntunannya. Hadis itu mendorong kita untuk sholat secara tumak ninah. Yang bagaimanakah tumak ninah itu? Sholat yang dengan tenang, yang berhenti, yang selalu dari gerakan-gerakan disertai dengan takbir intikal, berhenti sejenak setiap perubahan gerakan. Berdiri pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku dengan tenang, tidak buru-buru, tidak seperti ada gambaran seperti patokan ayam yang langsung ini saya terjadi biasanya pada saat sholat sendirian, baik di rumah maupun di masjid, dengan waktu yang terburu-buru, dengan kondisi yang terpikirkan oleh kebutuhan di luar, sehingga melakukan sholat sunnahnya sangat cepat. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, akan seperti gambaran dalam hadis tadi. Sholat yang selama ini, sholat yang kita amalkan terus tetapi tidak berpahala. Alangkah sia-sianya amalan itu. Sebagaimana dalam fenomena saat ini kita banyak melihat orang-orang sangat memuji Rasulullah. Ada yang menamakan diri dengan berbagai sebutan, namun hanya terbatas pada berselawat dengan nyanyi-nyanyi, berselawat saja. Pada esensi daripada mencintai Allah adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnahnya, terutama tentunya yang berkaitan dengan tema pada pagi ini adalah bagaimana mengamalkan tema memperbaiki sholat dengan sunnah-sunnahnya yang telah dituntunkan. Dalam satu sholat banyak sunnah yang dicontohkan. Kalau kita bisa mengikutinya, bisa mengamalkannya, tentu sudah menjadi pahala besar. Yang pertama adalah sholatnya menjadi benar. Yang kedua, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tentu juga berpahala. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa ada salah satu sunnah yang kemarin dalam kajian Rabu sore itu tentang bagaimana bertakbir dengan disertai mengangkat tangan. Itu salah satu sunnah yang dan sebagian ada yang mengamalkan, sebagian yang tidak, padahal itu sunnah yang sangat ditekankan. Kapan kita bertakbir harus mengangkat disertai dengan mengangkat tangan. Ada dalil yang mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis dari sahabat Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu ketika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dada untuk memulai sholatnya. Artinya apa? Beliau pada bertakbiratul ihram pertama mengangkat tangannya itu sejajar dengan dada. Ini sunnah. Kalau kita lihat beberapa ada yang mengangkat tangan itu sekedar dan menjadi kayak kelihatan malas hanya sampai ke perut saja. Padahal sunnahnya yang hadis yang sahih yang tadi dari riwayat Bukhari Muslim dari Salim Abdullah bin Umar, mengangkat tangan dalam takbir itu sampai dengan dada atau maksimum di telinganya. Kemudian kapan lagi kita mengangkat tangannya? Mayoritas ulama menetapkan ada 4 tempat dalam mengangkat
tangan di dalam takbir. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah takbir tulul ihram pada saat takbir pertama. Yang kedua pada saat bertakbir untuk ruku', Allahu Akbar, ruku'. Dan yang ketiga pada saat bangun dari ruku' dengan mengucap Sami Allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat tangan lagi. Dan ingat ya, mengangkat tangannya sampai dengan yang sunnahnya yang dari Rasul adalah sampai dengan minimal di sejajar dengan bahu, bukan hanya sekedar sampai ke perut. Ada yang sampai ke perut, monggo diperbaiki sampai dengan dada. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat di tempat adalah pada saat bangun dari tasahud awal atau mau memasuki rakaat yang ketiga. Setelah bangun sampai di atas dengan Allahu Akbar. Nah, di empat tempat itulah mayoritas ulama menetapkannya bertakbir disertai dengan mengangkat tangan. Kemarin juga sudah disimpulkan dalam fikih Rabu malam. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapat dari kajian tentu harus diamalkannya, bukan hanya sekedar menjadi ilmu di dalam hati atau di dalam otak kita, tapi yang lebih utama adalah bagaimana mengamalkannya. Sedikit-sedikit ilmu yang harus kita terima harus segera diamalkan, itu yang paling afdol. Itulah salah satu sedikit dari untuk mengamalkan sunnah dengan untuk memperbaiki sholat kita agar sholat kita menjadi sempurna dan menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tetap diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu dan memperbaiki sholat kita. Semoga sholat-sholat kita mendatang dan yang lalu menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.